Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Calicus. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Lovers. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Knight of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Swords. Oke. Gemini. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah. Rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Swords. Nah, di sini menggambarkan logika ya. Sepertinya kamu mulai memainkan logika, mulai mengandalkan logika di dalam kehidupanmu. Setelah beberapa waktu lalu terjadi keterpurukan, terjadi kemunduran di setiap sektor kehidupanmu, sehingga ada kemerosotan secara finansial yang kamu alami. Oke? Yang mungkin dikarenakan beberapa waktu lalu kamu mulai mengetahui bahwa ada yang tidak beres. Bahwa ada kebobrokan. Bahwa ada kecurangan yang telah terjadi ya di lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan. Baik lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis dan usaha, ataupun lingkungan yang lainnya. Sehingga menghambat produktivitas, menghambat munculnya kualitas yang baik dari setiap kegiatanmu. Oke? Nah, makanya dari sinilah kamu mulai berpikir secara logika. Kamu cari tahu kebenarannya. Di mana yang salah, di mana yang kurang, di mana yang terjadi ketimpangan dan kecurangan. Kamu lakukan pendekatan dengan sangat baik. Pendekatan secara manusiawi. Sehingga ya mungkin kesalahannya juga ada di kamu atau ada di lingkungan yang ada di sekitarmu. Oke? Tetapi dengan terbongkarnya rahasia ini, kamu dan orang-orang di sekitarmu, di lingkunganmu, ya, mulai sama-sama berkeinginan, berkomitmen untuk menjadi yang terbaik. Mulai mengakui kesalahan masing-masing. Ya, dan mulai berjanji ingin merubah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Karena apa? Karena ada kemerosotan secara penghasilan untuk semuanya. Nah, jadi saat ini muncullah pemikiran, muncullah ide baru, muncullah gagasan-gagasan yang baik ya, untuk bisa membawa kemajuan kembali untuk kegiatanmu dan untuk orang-orang di sekitarmu. Sehingga ya, komitmen yang baik inilah yang akan mengantarkan di mana kamu, lingkunganmu, pekerjaanmu, bisnismu kembali menjadi maju, kembali menjadi sukses daripada sebelumnya. Makanya di sini juga tergambar kesuksesan. Nah, jadi inilah mungkin salah satu rahasia besar yang baru-baru ini mampu kamu ungkap
ya, di mana ada kebohongan, di mana ada kecurangan, di mana ada mungkin manipulasi, ya, yang terjadi di dalam kegiatanmu, di dalam pekerjaanmu, ya, sehingga kamu mulai mencari solusi yang tepat tanpa menyalahkan siapapun. Nah, inilah mungkin cara yang terbaik yang mampu kamu lakukan sehingga mulai ada komitmen, ya, mulai ada saling mengakui kesalahan dan sama-sama ingin merubah menjadi lebih baik lagi, sehingga terjadilah kemajuan, kesuksesan di setiap kegiatanmu dan berimbas kepada peningkatan secara finansial. Oke, nah ini untuk keuangan. Untuk hubungan asmara, sepertinya kamu mulai menemukan keharmonisan dan kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu, di mana kamu dan pasanganmu mulai sama-sama mengandalkan logika. Karena selama ini beberapa waktu lalu mungkin telah terjadi kehambaran, telah terjadi ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu dan dia. Ya, dikarenakan mungkin kurangnya waktu yang berkualitas, kurangnya perhatian, ya, terlalu disibukkan dengan kegiatan masing-masing, sehingga ada perasaan yang terabaikan. Sehingga kamu dan dia mulai mencari beberapa pelarian di tempat lain. Oke, dan logika berpikir kamu dan dia mulai bermain di sini. Sehingga mulai ada pengakuan, mulai ada bicara dari hati ke hati, ya. Akhirnya kamu dan dia mulai mengakui kesalahan, mulai jujur, mulai terbuka, ya. Dan saat itulah ada komitmen yang baik untuk sama-sama saling menjaga, untuk sama-sama saling memberi perhatian, dan ada waktu yang berkualitas kembali untuk masing-masingnya. Sehingga akan ada kebahagiaan dan keharmonisan kembali di dalam kehidupanmu. Nah, ini juga mungkin salah satu rahasia besar yang terjadi di dalam hubunganmu selama ini. Bahwa ada kebohongan, bahwa ada pelarian, ya, di tempat lain karena kurangnya waktu yang berkualitas, kurangnya perhatian, ya, dikarenakan kesibukan, dikarenakan keadaan dan segala macamnya. Tetapi kalian menyadari ini dan mulai berkomitmen untuk menjadi yang terbaik kembali untuk satu sama lainnya. Oke, ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, inilah situasi kebahagiaan yang akan mampu kamu pertahankan, ya. Dimana kebahagiaan ini akan kekal dan abadi. Kenapa? Karena kamu dan dia sudah saling bisa menjaga satu sama lainnya, baik menjaga hati, menjaga perasaan, ya, menjaga sikap, sehingga ada kebahagiaan dan keharmonisan kembali di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu. Dan ditambah lagi, ya, ada komitmen yang baik di lingkungan pekerjaanmu, di lingkungan bisnis ataupun di mana tempat kamu berkegiatan, mulai ada komitmen untuk sama-sama menjadi yang terbaik melakukan kegiatan tersebut. Sehingga ada kemajuan secara pesat, ada peningkatan secara signifikan yang terjadi setiap harinya di dalam kegiatanmu. Dan berimbas kepada peningkatan finansial untuk masing-masingnya. Dan kebahagiaan inilah, ya, yang sepertinya tidak ingin lagi kamu kehilangan momen ini. Kamu tidak ingin lagi kehilangan kebahagiaan dan kemajuan ini. Makanya kamu akan berusaha terus menjadi yang terbaik di dalam mempertahankan apa yang telah kamu dapati saat ini. Makanya di sini tergambar ada kebahagiaan yang berkesinambungan yang akan kamu mampu pertahankan setiap harinya di sepanjang perjalanan hidupmu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Ini kesabaran, ya. Kesabaran, ketekunan, kegigihan di mana kamu mampu menjalani setiap proses di dalam kehidupanmu maupun setiap proses di dalam hubungan asmaramu, ya, dengan sabar, ya, dengan tekun kamu menjalani setiap prosesnya, sehingga, ya, saat ini sepertinya kamu telah berada di puncak, telah berada di
kualitas terbaik ya di setiap sektor kehidupanmu, di mana pekerjaan menjadi lebih baik, bisnis dan usaha menjadi berkembang ya, hubungan asmara menjadi lebih bahagia dan harmonis. Nah, ini karena kamu mau bersabar di dalam setiap prosesnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini situasi di mana kamu dulu sempat berpikir keras untuk bisa merubah keadaan, untuk bisa membawa kebahagiaan dan kemajuan kembali di dalam kehidupanmu. Ya, makanya kamu sempat pasrah, kamu sempat gantungkan harapanmu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada dirimu sendiri. Tetapi pasrah di sini bukan menyerah. Justru kamu mampu berfokus ya di dalam pemikiran, di dalam ide, di dalam gagasan, apalagi cara-cara yang terbaik, apalagi solusi yang tepat di dalam membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Dan akhirnya jawabannya kamu temui ya, dan kamu mulai bisa mendapati apa yang kamu inginkan saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini orang ketiga ya. Memang hubunganmu ya beberapa waktu lalu sempat hambar, sempat beku dikarenakan ada orang ketiga. Tetapi orang ketiga di sini mungkin hanya sekedar pelarian, ya, hanya sekedar untuk melupakan ataupun menghilangkan penat, menghilangkan lelah setelah seharian berkegiatan. Oke, nah hal inilah yang kamu dan dia mulai sadari, ternyata ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama. Karena akan berakibat fatal, karena akan berakibat hancurnya sebuah hubungan. Oke, nah ini salah satu rahasia besar yang akhirnya mampu kamu dan pasanganmu pecahkan. Dan kalian mulai mengakui kesalahan, mulai jujur ya, dan mulai ingin berkomitmen untuk menjadi yang terbaik bagi satu sama lainnya. Sehingga di sini tergambar mulai ada komunikasi yang baik, mulai ada komunikasi yang intens, mulai ada perhatian yang sangat dibutuhkan untuk masing-masingnya, serta mulai ada waktu yang sangat berkualitas ya, yang kalian sisihkan setiap harinya untuk membina hubungan ini agar kembali hangat, agar kembali harmonis dan bahagia. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah ini ya yang menyebabkan sempitnya pemikiran, yang menyebabkan kamu sempat terjebak di dalam situasi di mana ada situasi yang gak nyaman, ya, situasi yang bosan, ya, situasi yang mungkin bisa membuat lelah hati dan lelah pikiran. Oke, karena mungkin masing-masingnya antara kamu dan pasanganmu mulai mencari pelarian-pelarian di luar sana. Nah, sehingga sempat membuat pemikiran tertutup, mata hati tertutup, ya. Dan terjadilah hubungan yang begitu beku dan hambar. Tetapi, ya, kamu terutama ya Gemini mulai menyadari, ya, masih ada orang-orang terdekat yang harus kamu perhatikan, seperti anak-anak, ya, seperti keluarga dekat, seperti orang tua. Tentunya mereka sangat tidak menginginkan hubungan ini hancur. Nah, berangkat dari sanalah kamu mulai bisa berkomitmen untuk merubah semuanya. Dan ternyata pasanganmu juga berpikir demikian, dan akhirnya ada kesepakatan, ada komitmen bersama untuk bisa, ya, keluar dari keterjebakan pada situasi dan keadaan pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Wands. Inilah keberanian ya, keberanian, semangat ya. Ada keberanian yang besar di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan dan untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Dan keberanian ini tentunya tidak kamu dapatkan begitu saja. Keberanian ini kamu dapatkan dikarenakan, ya, kamu ingin membahagiakan orang-orang terdekatmu. Dan mulai ada keberanian untuk mengubur dalam-dalam masa lalu, kejadian yang lalu, dan diganti dengan, ya, masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa?
Karena kita masih memiliki keluarga besar, kita masih memiliki anak-anak ya yang harus dibimbing, yang harus diberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, keberanian inilah yang kamu kumpulkan dan akhirnya bisa kamu jadikan sebuah tameng, sebuah ujung tombak untuk mewujudkan apapun mimpimu selama ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga ya temanku Gemini ya akan mampu mempersiapkan diri, akan mampu mencari motivasi, solusi yang paling tepat di mana ada rahasia besar yang terbongkar. Memang rahasia ini sangat menyakitkan, sangat membuat lelah dan capek. Tetapi inilah kenyataannya dan kamu harus bisa bangkit dan keluar dari keadaan ini dan akhirnya bisa menemukan kemajuan dan kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.